Perkenalkan, nama saya Esti Maimunah dengan NIM 230803102048. Saya dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya di sini akan memenuhi UTS Sekuritas dan Portofolio dengan dosen pengampu Dr. Andes Marmono Singgi, MSI. Tujuan pembelajaran pertama, memahami konsep dasar manajemen portofolio, mengenal tujuan utama manajemen portofolio, ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis portofolio. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang manajemen portofolio, kedua, definisi manajemen portofolio, ketiga, pemahaman teori portofolio, keempat, tujuan manajemen portofolio, kelima, jenis manajemen portofolio, keenam, studi kasus, dan yang terakhir, kesimpulan. Latar belakang manajemen portofolio melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap investor, baik itu investor individu ataupun lembaga. Portofolio harus dikelola apapun metode pendekatan yang dilakukan oleh investor, baik pendekatan secara aktif maupun pasif, dalam hal memilih dan menyimpan aset keuangan mereka. Hubungan di antara berbagai alternatif investasi yang dipegang sebagai portofolio harus dipertimbangkan jika investor ingin memiliki portofolio yang optimal dan mencapai tujuan investasinya. Manajemen portofolio dapat dianggap sebagai suatu proses. Mempunyai proses yang jelas dalam pikiran itu sangat penting agar memungkinkan investor untuk melanjutkan secara atur investasinya. Selanjutnya ada definisi manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah proses terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu dari seorang investor. Untuk menghasilkan manajemen portofolio yang baik, maka diperlakukan adanya pepaduan aset investasi yang tepat sambil terkadang membuat perubahan dalam portofolio tersebut. Selanjutnya, tujuan portofolio. Secara umum, pembentukan portofolio bertujuan untuk mengurangi resiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek, sejalan dengan pendapat Jogianto tahun 2018 yang mengatakan bahwa tujuan melakukan portofolio adalah untuk mengurangi resiko bagi pihak yang memegang portofolio. Pengurangan risiko itu dapat dilakukan dengan diversifikasi risiko. Sementara menurut Sunaryah tahun 2019, tujuan portofolio ada dua, yaitu yang pertama, pada tingkat risiko tertentu berusaha mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Yang kedua, pada tingkat keuntungan tertentu berusaha mencapai risiko yang seminimal mungkin. Yang selanjutnya ada jenis manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan, analisis, dan seni untuk mampu membaca kondisi pasar, memprediksi perilaku konsumen, serta menemukan peluang investor yang investasi. Yang selanjutnya ada jenis manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan, analisis, dan seni untuk membaca kondisi pasar, memprediksi perilaku konsumen, serta menemukan peluang investasi yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Dan di sini ada beberapa jenis manajemen portofolio. Yang pertama ada manajemen portofolio aktif, manajemen portofolio pasif, yang ketiga manajemen portofolio diskresi, dan yang terakhir ada manajemen portofolio non-diskresi. Yang selanjutnya ada studi kasus. Portofolio investasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Seorang investor bernama Yanto memiliki portofolio investasi yang terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana. Namun kondisi ekonomi saat ini menghadapi ketidakpastian akibat kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi. Andi ingin mengetahui bagaimana teori Microwith dapat membantu dalam mengelola portofolionya. Yang selanjutnya ada pembahasan faktor ekonomi makro yang mempengaruhi portofolio. Yang pertama ada inflasi. Jika inflasi tinggi, nilai real dari obligasi dan reksadana pendapatan tetap akan terkuras. Yang kedua ada suku bunga. Kenaikan suku bunga akan berdampak negatif pada harga obligasi dan saham dengan valuasi tinggi. Yang ketiga ada kebijakan moneter. Jika bank sentral memperketat kebijakan moneter, investor harus mempertimbangkan aset yang lebih likuid dan mengurangi eksposur pada aset berisiko tinggi. Yang selanjutnya ada penyelesaian strategi alokasi aset berdasarkan siklus ekonomi.
Menurut teori Makrowitt, portofolio harus disesuaikan dengan siklus ekonomi, yaitu yang pertama ada fase ekspansi, yang kedua ada fase puncak, yang ketiga ada fase kontraksi, yang keempat ada fase pemulihan. Yang terakhir ada kesimpulan, studi kasus berdasarkan teori Makrowitt dapat disimpulkan bahwa jika inflasi dan suku bunga tinggi, Andi dapat mengurangi eksposur pada obligasi jangka panjang dan saham pertumbuhan, serta meningkatkan kepemilikan saham sektor defensi dan komoditas. Dan jika pasar berada di resesi, Andi bisa lebih banyak berinvestasi di aset aman seperti emas, obligasi pemerintah, atau saham perusahaan dengan fundamental kuat. Dengan pendekatan teori Makrowitt, Andi tidak hanya mengendalikan analisis perusahaan atau sektor, tapi juga mempertimbangkan tren makroekonomi untuk mengoptimalkan kerja portofolio. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.